Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restuti Zulia selaku moderator dan pemateri. Kami akan mempresentasikan yang merumusan masalah. Yang pertama, definisi. Kedua, mana yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Yang ketiga, prosedur dan syarat dalam pendirian. Yang keempat, kelebihan dan kelemahan. Yang kelima, jenis-jenis dan contoh usaha bentuk. Yang keenam, struktur permodalan dan kontinuitas dari PT, CV, firma, perseorangan, yayasan, koperasi, franchise, dan BUMN. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu definisi dari PT, CV, firma, perseorangan, yayasan, koperasi, franchise, dan BUMN. Definisi PT singkatan dari perseroan terbatas yang dahulunya disebut juga dengan Non-Lois Venus Sub. Singkatan dari NV adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimiliki karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan. Perubahan kepemilikannya pun sangat mudah dilakukan tanpa harus membubarkan perusahaan tersebut. Sebanyak-banyaknya kita menanam saham di perusahaan itu sangat mudah kita mendapatkannya. Lanjut ke CV. CV atau persekutuan komanditer adalah badan usaha yang dibentuk oleh beberapa orang sebagian pemilik modal dan kemudian menyerahkan modal tersebut untuk dikelola beberapa orang lainnya sebagai pelaksana bisnis sesuai namanya. CV pada dasarnya adalah proses persekutuan modal. Lanjut ke firma berasal dari bahasa Belanda yaitu Vennootschap onder firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi hanya oleh satu orang. Pengelolaan dari perusahaan akan memperoleh seluruh keuntungan perusahaan. Akan tetapi, pengelolaan dari PT perorangan juga harus menanggung semua resikonya yang akan terjadi dalam perusahaan tersebut sendiri. Yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang, perseorangan, atau badan hukum koperasi. Dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Franchise atau waralaba merupakan cara berbisnis untuk memperoleh hak terhadap merek dagang, produk yang sama dari bisnis yang sudah ada, dan bahan baku untuk memasarkan produk tersebut. BUMN adalah salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian sosial. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mana yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum dari bentuk bisnis, PT, CV, firma, perseorangan, yayasan, koperasi, franchise, dan BUMN. PT adalah badan usaha yang berbentuk berbadan hukum. Sementara CV bukan usaha yang berbadan hukum karena tidak ada regulasi yang mengaturnya. Firma bukanlah badan usaha yang berbadan hukum. Perorangan adalah bentuk badan hukum yang bisa digunakan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa usaha yang franchise harus berbadan hukum, mengacu pada definisi franchise tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN adalah perusahaan yang berbentuk hukum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung. Baiklah,
Saya Cindy Pratidina Putri, saya akan melanjutkan materi nomor 3 dan 4. Adapun materinya yaitu prosedur dan syarat dalam pendirian PT, CV, firma, perseorangan, yayasan, koperasi, franchise, dan BUMN. Adapun syarat dari PT yaitu pendirian PT minimal 2 orang, dibuat berdasarkan perjanjian tertulis, kemudian modal dasar, lalu tanggung jawab terbatas. Adapun prosedur dari PT yaitu pengajuan nama perseroan terbatas, pembuatan SKDP, pembuatan NPWP, kemudian pembuatan anggaran dasar perseroan. Adapun syarat dari CV yaitu harus didirikan oleh paling tidak 2 orang, sekutu aktif dan sekutu pasif. Selanjutnya harus memiliki akta notaris berbahasa Indonesia. Kemudian sebagai pendiri CV harus berkewarganegaraan Indonesia. Adapun prosedur dari CV yaitu pendiri CV harus warga negara Indonesia, kepemilikan 100% oleh warga negara Indonesia, tidak diperkenankan partisipasi modal asing, dan lain-lain. Adapun syarat dari firma, yaitu untuk dapat mendirikan firma, ada beberapa syarat yang harus dimiliki, yaitu didirikan oleh minimal 2 orang, menentukan nama firma, dan lain-lain. Kemudian, prosedur dari firma yaitu menentukan nama firma, pembuatan akta, penandatanganan akta notaris, kemudian pendaftaran di Kemenkumham. Adapun syarat dari perseorangan yaitu NPWP atau nomor pokok wajib pajak, kemudian HO atau izin gangguan atau SITU, kemudian NIB atau nomor induk bersama atau TDP, dan lain-lain. Adapun prosedur dari perseorangan yaitu akta pendirian pemilik, kemudian surat izin tempat usaha atau izin gangguan, kemudian surat izin usaha perdagangan, kemudian nomor pokok wajib pajak pemilik atau NPWP, dan lain-lain. Adapun syarat dari yayasan yaitu sebuah yayasan yang didirikan oleh satu orang atau lebih harus memisahkan sebagian harta kekayaannya menjadi kekayaan awal yaitu kekayaan untuk yayasan tersebut. Kemudian pendirian yayasan harus dimiliki melalui akta notaris dan dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu struktur organisasi yang ada di dalam yayasan terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas, dan lain-lain. Adapun prosedur dari yayasan yaitu nama yayasan, jumlah kekayaan awal yayasan, kemudian bukti modal atau aset sebagai kekayaan awal yayasan, kemudian fotokopi KTP para pendiri, dan lain-lain. Adapun syarat dari koperasi yaitu syarat koperasi primer dan syarat koperasi sekunder. Syarat koperasi primer yaitu 2 rangkap akta pendirian koperasi dengan materai. Kedua, surat bukti penyetoran modal awal. Lalu berita acara untuk rapat pendirian koperasi. Kemudian rencana awal kegiatan koperasi didirikan. Adapun syarat dari koperasi sekunder yaitu hasil dari berita acara rapat pendirian koperasi, lalu keputusan pengesahan badan hukum koperasi sekunder atau primer. Kemudian NPWP aktif untuk semua calon anggota koperasi sekunder maupun primer. Adapun prosedur koperasi yaitu perencanaan mendirikan koperasi, penyampaian seluruh rencana dan konsultasi ke daerah pusat serta dinas. Kemudian, rapat pendirian koperasi oleh seluruh calon anggota rapat, dan lain-lain. Adapun syarat dari franchise harus memiliki produk yang ciri khas tersendiri atau memiliki ciri khas yang menarik. Kemudian, memiliki catatan keuangan. Lalu,
memiliki SOP yang jelas, dan lain-lain. Adapun prosedur franchise, yaitu penyusunan konsep yang matang, penciptakan brand, jangan lupa mendaftarkan brand, kemudian memperkirakan lamanya modal kembali, kemudian membuat standar operasional, prosedur, dan lain-lain. Adapun syarat dari BUMN, yaitu syarat berdirinya BUMN harus ada firma, komanditer, financials, koperasi, perseroan terbatas, dan lain-lain. Adapun prosedur BUMN. Pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan perseroan dan perum. Pendirian perserum dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Pendirian BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Baiklah, kita lanjut ke materi keempat, yaitu kelebihan dan kelemahan dari PT, CP, firma perseorangan, yayasan, koperasi, franchise, dan BUMN. Kelebihan dari PT yaitu mudah memperoleh tambahan modal, tanggung jawab pemegang saham atas utang-utang perusahaan, mempunyai kemungkinan yang cukup besar untuk mendapatkan tenaga-tenaga profesional, mudah mengganti atau memindahkan kepemilikan, dan lain-lain. Adapun kekurangan dari PT yaitu pendirinya relatif sulit, rahasia perusahaan sering tidak terjamin, kemudian peraturan perpajakan yang kurang menguntungkan, dan lain-lain. Adapun kelebihan dari CP yaitu dalam proses pendiriannya tergolong mudah, kemudian modal yang terkumpul nilainya lebih besar, kemudian sebagai tempat penanam modal, lalu manajemen dapat terdispersi, dan lain-lain. Adapun kelemahan dari CV yaitu mudah terjadi konflik antara para sekutu yang terdapat di dalam CV. Kemudian kekuasaan dan penguasaannya bersifat kompleks, dan lain-lain. Kelebihan dari perseorangan yaitu modal yang dibutuhkan relatif kecil. Kemudian laba perusahaan menjadi milik sendiri. Kemudian keputusan mudah diambil karena memang wewenang pemilik, dan lain-lain. Adapun kelemahan dari perseorangan yaitu usaha sulit berkembang karena modal usaha sekecil. Lalu kerugian perusahaan ditanggung oleh pemilik. Kemudian sulit memperoleh pinjaman karena perusahaan tidak berbadan hukum, dan lain-lain. Adapun dari kelebihan koperasi yaitu mengutamakan kepentingan anggota, peran anggota sebagai produsen dan konsumen, prinsip sukarela dan terbuka. Adapun kekurangan dari koperasi yaitu kesadaran anggota masih rendah, koperasi masih kalah saing, kemudian konflik kepentingan, dan lain-lain. Kelebihan dari franchise yaitu tidak berlebihan dalam melakukan promosi, mendapat dukungan maksimal dari franchisor, cepat balik modal dalam hitungan bulan, dan lain-lain. Adapun kelemahan dari franchise yaitu modal yang dikeluarkan tidak sedikit, ada aturan yang wajib dipenuhi, kemudian supplier terbatas, dan lain-lain. Kelebihan dari BUMN yaitu BUMN menyediakan barang dan jasa kepada pihak publik dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian usaha yang dijalankan terdapat dalam sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan lain-lain. Adapun kelemahan dari BUMN yaitu cenderung lambat dalam mengambil keputusan. Hal ini disebabkan karena pemilik modal adalah pemerintah. Kemudian, keberlangsungan hidup badan ini tergantung dengan niat para penentu kebijakan. Lalu, rawan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, dan lain-lain. Baiklah, saya Mawada
Saya akan melanjutkan materi nomor 5 dan 6. Adapun materinya yaitu jenis-jenis dan contoh usaha bentuk PT, CV, firma, perseorangan, yayasan, koperasi, franchise, dan BUMN. Jenis-jenis dan contoh usaha PT. Yang pertama, PT terbuka, disebut juga dengan PT yang go public karena penanaman modalnya terbuka untuk masyarakat luas. Contohnya, PT Bank Sentral Asia, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Perusahaan Gas Negara. Dan yang kedua ada PT tertutup. PT tertutup adalah jenis perseorangan terbatas yang tidak memperjualbelikan saham-sahamnya kepada masyarakat luas. Contohnya Salim Group dan Bakri Group. Dan yang ketiga ada PT kosong. PT kosong adalah perseorangan terbatas yang sudah memiliki izin usaha dan izin lainnya. Contohnya PT Adam Air, PT Semen Kupang, dan PT Bayur Air. Dan yang kedua ada jenis-jenis contoh usaha CV. CV terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Dan yang pertama ada CV bersaham. CV jenis ini memiliki karakter yang khas karena CV ini mengeluarkan saham yang bisa diambil oleh sekutu aktif maupun pasif. Tujuannya adanya saham untuk menghindari adanya modal beku. Dan yang kedua ada CV murni. CV jenis ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama kali ada dan paling sederhana. Dan yang ketiga ada CV campuran. CV campuran ini biasanya berasal dari firma sebagai bentuk awal. Namun dalam operasionalnya, firma tersebut memerlukan tambahan suntikan modal. Yang ketiga, jenis-jenis dan usaha firma. Yang pertama ada firma dagang, firma non-dagang, dan firma umum. Dan yang keempat ada jenis-jenis dan usaha perseorangan. Perusahaan yang pertama ada perusahaan perseorangan berlisensi, dan yang kedua ada perusahaan perseorangan tanpa izin. Contoh perusahaan perseorangan yang pertama ada budidaya tanaman hias, usaha tanaman hidroponik, jual beli bibit tanam, dan industri kecil. Dan yang selanjutnya ada jenis-jenis dan usaha yayasan. Dan yang pertama ada yayasan pendidikan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, dan yayasan kesehatan. Selanjutnya, jenis-jenis dari usaha franchise. Franchise terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada franchise asing dan luar negeri. Franchise asing atau luar negeri merupakan franchise yang menggunakan merek berasal dari luar negeri. Umumnya, jenis ini lebih banyak disukai karena memiliki sistem yang lebih jelas. Misalnya seperti Pizza Hut dan lain sebagainya. Franchise dalam negeri. Franchise dalam negeri merupakan franchise yang menggunakan merek berasal dari dalam negeri. Contoh franchise ini yaitu jasa pengiriman atau ekspedisi, warung atau gerai kopi, dan kursus atau bimbingan belajar. Selanjutnya, jenis-jenis dan contoh usaha BUMN. Persero adalah jenis BUMN yang terbentuk dari perseorangan terbatas dengan modalnya terbagi ke dalam saham yang seluruhnya atau minimal 51% milik negara Republik Indonesia. Tujuan Persero adalah sudah pasti adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Contoh usaha BUMN yang pertama ada PT BNI, PT BRI, PT Bank Mandiri, PT Bank BTN, PT Pertamina. Selanjutnya ada jenis-jenis dan contoh usaha koperasi. Koperasi terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada koperasi usaha produksi. Contohnya pertanian padi, pertanian jagung, pertanian buah. Struktur permodalan dan kontinuitas dari PT, CV, firma, perserorangan, yayasan, koperasi, dan BUMN.
Yang pertama, PT. Perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan masing-masing pemegang saham perseroan. Termasuk dalam harta kekayaan perseroan terbatas adalah modal yang terdiri dari yang pertama, modal perseroan atau modal dasar, yaitu jumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian. Ketentuan modal dasar diatur pada pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Yang kedua, modal yang disanggupkan atau ditempatkan diatur pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Pasal 33 ayat 1. Dan yang ketiga, modal yang disetor yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan. Diatur pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya. Pasal 34 ayat 1. Penyetoran atas modal saham selanjutnya diatur pada pasal 34 ayat 2 dan 3. Selanjutnya, CV. CV di Indonesia lebih populer dikenal dengan nama Persekutuan Komanditer. Sebenarnya yang dimaksud dengan Persekutuan Komanditer atau CV adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda untuk setiap anggota. Dalam CV terdapat sekutu diam yang biasa disebut komanditer berperan sebagai pemilik modal dan sekutu yang berperan menjalankan usaha tersebut. Yang ketiga, firma. Sumber modal firma adalah berasal dari setiap anggotanya dengan nominal yang sudah disepakati bersama besar kecilnya. Aturan sumber modal firma ini berbeda dengan ketentuan pada CV dan PT. Sumber modal perusahaan perseorangan berasal dari pengusaha itu sendiri, dan untuk CV sumber modalnya berasal dari sekutu aktif dan pasif. Lalu, PT berasal dari penjualan saham yang dilakukan di pasar bursa atau saham. Sama seperti dengan menentukan sumber modal, maka pembagian jumlah laba rugi yang didapat setiap anggotanya juga akan berdasarkan keputusan yang sudah dibuat bersama. Dan pembagian ini nantinya akan tercantum dalam akta pendirian firma agar dapat dijamin oleh hukum. Selanjutnya yang keempat, perseorangan. Usaha perseorangan adalah perusahaan yang tidak membutuhkan modal yang banyak. Dalam perusahaan perseorangan, modal berasal dari pemilik atau pendirinya dan modal pinjaman. Biaya yang relatif rendah dalam pengurusan perusahaan dan biaya operasional membuat perusahaan dapat didanai dengan dana pribadi. Hal ini juga akan membuat tidak adanya perbedaan antara kekayaan pribadi dan aset perusahaan. Selanjutnya yang kelima, yayasan. Pasal 26 ayat 1 disebutkan kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Kekayaan yang dimaksud dapat juga bersumber dari sumbangan atau bantuan yang tidak meningkat, berupa sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan, baik dari negara, masyarakat, maupun pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan hukum perwakapan, hibah atau hibah wasiat. Selanjutnya yang keenam, koperasi. Modal koperasi berasal dari
modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri terbagi menjadi yang pertama simpanan pokok. Nah, simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota, di mana nilai dan mekanismenya diatur dalam anggaran dasar. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. Kedua, simpanan wajib. Simpanan wajib merupakan jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu atau kesempatan tertentu yang nilai dan mekanismenya pembayarannya juga diatur dalam anggaran dasar koperasi. Yang ketiga, dana cadangan. Dana cadangan merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha. Tujuan adanya dana cadangan ini untuk menumpuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi. Nilai dan mekanisme penetapan dan dana cadangan diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau keputusan rapat anggota. Yang ketujuh, hibah. Hibah adalah sejumlah uang dan atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, lembaga internasional, perseorangan, dan pihak-pihak lain yang bersifat hibah dan tidak meningkat. Yang kedelapan, ada franchise. Bisnis franchise memiliki dua elemen, yaitu franchisor dan franchise. Seperti yang kita ketahui, franchise adalah pembelian izin bisnis waralaba. Untuk memulai bisnisnya, para franchise bisa melakukan beberapa cara untuk mendapatkan modal, yaitu melakukan pinjaman komersial atau koperasi kredit, di mana dalam hal ini akan meninjau kekayaan bersih dan riwayat kredit sehingga diharuskan memberikan jaminan untuk mengamankan pinjaman bisnis. Dan yang terakhir ada BUMN. Nah, pengertian BUMN yang selanjutnya disebut BUMN berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut Undang-Undang BUMN adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisah.